Kena prank menjadi Rema GKI Klaten hari ini bersama saya Sugiman. Nats Rema diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Beberapa waktu yang lalu sempat viral di medsos terkait prank yang dilakukan seorang YouTubers yang memberikan bantuan kepada waria di Bandung yang setelah dibuka ternyata berisi sampah. Aksi ini mendapat banyak kecaman dari netizen dan akhirnya pelaku harus menerima konsekuensi dari perbuatannya ini. Sangat tidak enak mengalami prank. Kata Cita-Citata, sakitnya tuh di sini. Bahkan almarhum Didi Kempot mendapat julukan The Godfather of Broken Heart, saking banyaknya lagu-lagu yang ia buat bertemakan patah hati akibat janji palsu dan kesetiaan yang dikhianati. Mungkin kita juga pernah mengalami kena prank atau di PHP, diberikan janji tapi tidak direalisasi alias dibohongi. Seperti ketika istri saya yang nagih hutang diberikan janji akan dibayar 2 minggu lagi. Setelah ditunggu 2 minggu, diberikan janji lagi tanpa pernah terrealisasi sampai dengan saat ini. Sangat menjengkelkan. Ketika Yeremia menyampaikan firman Tuhan ini kepada orang-orang Israel dalam pembuangan, apakah mereka menerima firman Tuhan itu dengan sukacita? Sama sekali tidak. Semaya, orang Nehelam, justru menganggap Yeremia sebagai orang gila yang menganggap dirinya nabi, dan dia pantas untuk dirantai lehernya dengan besi. Memang sangat sulit bagi bangsa Israel untuk bisa melihat rancangan damai sejahtera dari Tuhan yang memberikan hari depan yang penuh harapan, sementara situasinya saat ini mereka dibuang dan dijajah oleh bangsa Babel. Bagaimana mungkin ini adalah bagian dari rencana Tuhan tersebut? Apakah Tuhan sedang ngeprank, memberi harapan palsu ke bangsa Israel? Sama sekali tidak. Tuhan bukan manusia yang mudah berdusta atau mengingkari janjinya. Tuhan sungguh-sungguh dengan janjinya dan Tuhan sanggup mewujudkan apa yang dijanjikannya itu. Hanya dalam proses pemenuhan janji Tuhan ini yang kadang membuat kita harus melewati kesusahan dan penderitaan. Tetapi ketika proses itu berhasil kita lewati, maka barulah kita dapat melihat gambaran secara lengkap maksud Tuhan atas hidup kita. Yusuf adalah contoh pribadi yang bisa melihat karya Tuhan dalam hidupnya, bahwa Tuhan sanggup mengubah rancangan jahat dari saudara-saudaranya menjadi kebaikan, tidak hanya untuk dirinya, tapi bahkan untuk saudara-saudaranya juga. Masih bisakah kita melihat rancangan damai sejahtera Tuhan yang memberikan hari depan yang penuh harapan saat kita mengalami kesusahan dan penderitaan akibat COVID-19 ini? Seminggu setelah istri saya melahirkan anak kami yang kedua, ibu kami harus masuk rumah sakit. Dan itu ternyata menjadi awal perjalanan yang panjang dan melelahkan bagi kami, karena kami harus bolak-balik ke rumah sakit selama 6 bulan lebih untuk memulihkan kondisi kesehatan ibu. Dalam suatu malam sambil menggendong anak saya membuat sebuah lagu sebagai refleksi iman saya dalam situasi tersebut. Demikian lagu ini. Dalam kehidupan ini banyak hal ku alami, kadang tak ku pahami mengapa terjadi. Satu hal ku yakini, Tuhan menyertai, sehingga hati ini
kasih setiamu Tuhan selalu baru tiap pagi, dan rahmat-Mu selalu melingkupi di sepanjang hidup ini. Dan sungguh terbukti bahwa Tuhan memampukan kami melewati semua proses itu. Mari kita mengikuti langkah Nabi Yeremia dalam melewati kesusahan dan penderitaannya. Nabi Yeremia memiliki pengharapan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sehingga kita dapat meyakini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami merasakan kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat meyakini pemeliharaan-Mu atas hidup kami, supaya kami tidak dikalahkan oleh kesusahan dan kesulitan kami, tetapi kami tetap memandang dan berharap penuh hanya kepada-Mu, bahwa janji-Mu untuk memberikan hari depan yang penuh harapan pada kami bukanlah janji yang palsu, tetapi sungguh-sungguh janji yang akan kepenuhi dalam kehidupan kami. Amin.